Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita bertemu kembali dengan renungan harian kita. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau pelihara hidup kami hingga sampai pada pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas dalam hari baru yang Tuhan masih berikan, kami terlebih dahulu hendak disapa oleh firman-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah Engkau yang Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat Yakobus 5 ayat 3. Yakobus 5 ayat 3, demikian firman Tuhan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini sepintas lalu seolah-olah mengandung makna sepertinya penulis surat Yakobus ini tidak menyukai orang kaya. Atau sepertinya Tuhan tidak senang terhadap orang kaya. Tapi sebenarnya tidak. Bukan itu yang mau dikatakan oleh surat Yakobus ini. Ketika firman Tuhan ini berbicara, ini adalah satu peringatan melalui penulis surat Yakobus dan merupakan satu kritikan kepada orang-orang kaya yang ada pada zaman itu, bahkan mungkin untuk orang-orang kaya yang ada pada zaman ini juga, yaitu mengingatkan para orang kaya agar tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena pada zaman itu banyak orang-orang kaya yang hanya memperkaya dirinya sendiri, yang tidak peduli kepada orang lain, bahkan mau tidak memberikan upah kepada para pekerjanya di saat itu. Artinya ini adalah orang-orang kaya yang memperkaya dirinya dengan menindas orang lain. Firman Tuhan ini hendak mengingatkan kita betapa Allah tidak menyukai orang-orang kaya yang sedemikian rupa. Allah itu adalah sumber dari segala kekayaan. Ketika seseorang yang percaya kepadanya menjadi kaya, itu adalah karena kemurahan Allah. Oleh karena itu, kalau kita menjadi orang yang dikatakan orang kaya, atau kita menjadi orang yang memiliki harta dan kekayaan, firman Tuhan ini hendak menyapa kita agar kiranya kekayaan atau harta yang kita miliki jangan sampai menjadi berkarat karena tidak digunakan atau tidak dipergunakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama melihat. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang diberkati. Kalau kita menghitung berkat, mungkin kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya 1, 2, 3 dan selanjutnya. Apa saja berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Ada harta dan kekayaan. Ada kesehatan dan panjang umur. Ada keturunan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita mempergunakan setiap berkat Tuhan. Terutama dalam nats ini berbicara tentang harta dan kekayaan. Marilah kita menjadi orang yang bijak dalam mempergunakan harta dan kekayaan kita. Harta di tangan orang yang bijak akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Akan mampu meningkatkan kualitas imannya. Bahkan tidak hanya meningkatkan kualitas untuk dirinya sendiri, tapi dia pun akan mampu meningkatkan kualitas orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi harta yang ada di tangan orang bodoh
itu akan membawa kesukaran dalam dirinya sendiri, bahkan dapat membunuh dirinya sendiri dan juga menghancurkan hidup orang lain. Jadi orang yang bijak terhadap harta yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama memakai apa yang menjadi harta dan kekayaan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Bila Anda dikaruniakan Allah dengan kekayaan, maka mari pikirkan bagaimana supaya kekayaanmu berguna. Tidak hanya berguna bagimu, kita pun harus ingat juga berguna bagi orang lain. Kalaupun kita kaya, itu adalah pemberian dan titipan dari Allah semata. Sehingga ketika kita menyadari bahwa itu adalah titipan dan pemberian, maka kita pun harus mau berbagi kepada orang lain yang membutuhkannya. Kita harus sadar bahwa kita tidak berkuasa atas kekayaan yang kita miliki. Kita tidak memiliki kuasa mutlak terhadap harta yang kita miliki. Tapi biarlah kita mau tetap percaya bahwa kalaupun kita memiliki harta dan kekayaan, kuasa mutlak ada di tangan Allah. Oleh karena itu kita harus ingat, kalau itu adalah titipan, itu adalah pemberian, maka kekuasaan mutlak yang ada pada Allah itu, dia bisa ambil harta, kekayaan yang dia berikan atau yang dia titipkan kepada kita kapanpun juga. Karena itu biarlah ketika kita memiliki harta dan kekayaan tersebut, kita mau mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar harta dan kekayaan yang kita miliki itu kita mau pakai berguna bagi orang lain, sehingga melalui berkat-berkat harta dan kekayaan yang ada pada kita itu tidak menjadi berkarat, tapi biar itu berguna bagi orang lain juga. Sehingga melalui hal tersebut nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Orang-orang yang sudah diberkati Allah harus mau menjadi saluran berkat dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun juga. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita terima berkat Tuhan berupa harta, kekayaan yang kita miliki saat ini, hari ini, kita mau memakainya dengan kerendahan hati. Jangan pernah menyombongkan diri karena harta dan kekayaan yang ada padamu. Jangan pernah katakan itu karena kekuatan, karena kepintaranmu, dan karena kebaikanmu. Tapi itu semua hanya karena berkat Tuhan semata. Bergunalah untuk orang banyak melalui harta dan kekayaan yang engkau miliki. Maulah berbagi, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan masih menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan kami untuk memakai harta kekayaan yang Tuhan masih berikan bagi kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan cara kami mau berbagi kepada orang sekeliling kami yang membutuhkannya, kami mau peduli kepada orang-orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami menjadi orang-orang yang tidak hanya diberkati, tapi juga menjadi orang-orang yang dipakai sebagai saluran berkat dimanapun kami berada. Sertai kami dalam kegiatan kami satu hari ini, biarlah kiranya nama Tuhan yang selalu kami permuliakan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.